Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tutorial Excel untuk pemula. Sebelum tutorial kali ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, rekan-rekan, saudara yang telah subscribe di channel ini. Semoga rekan-rekan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada rekan-rekan yang baru bergabung dan baru membuka video tutorial ini, saya ucapkan selamat datang. Dan saya ingin menyampaikan bahwasannya di setiap ujung dari video akhir tutorial kita, saya senantiasa menyertakan playlist ataupun video-video nanti untuk rekan-rekan tuju jikalau seandainya rekan-rekan ingin melihat video-video sebelumnya ataupun video-video yang berkaitan dengan tutorial kita kali ini. Baiklah rekan-rekanku sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar untuk melanjutkan tentang tutorial kita di grup menu style ya. Kemarin kita sudah belajar tentang conditional formatting, kemudian format table ya. Kemarin kita sudah belajar juga sebagian ya. Kemudian kita sekarang akan belajar tentang dua icon ini, dua toolbox ini, format table dan cell style. Sebetulnya dua icon ini hanya sekedar fitur-fitur tambahan, karena di sini saya tidak mendapati sesuatu yang spesifik ya, artinya sesuatu yang bisa kita gali lebih jauh. Tetapi di sini hanya sekedar fitur-fitur tambahan untuk tabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat tabel ya tentang nama-nama siswa dan juga tugas dari siswa, UTS, nilai UAS-nya, nilai akhir, dan juga ranking dari masing-masing siswa ya. Nah, ini sudah berupa tabel. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa rank ini adalah tabel? Pertama, di sini ada menu desain muncul ya. Terus yang kedua, ketika menu desainnya kita klik, maka di sini ada tulisan nama. Nah, ini masih tertulis nama tabel 13. Kita ganti aja menjadi tabel ranking misalnya ya. Oke. Kemarin juga kita sudah belajar tentang menginput slicer ya. Nah, untuk ekspor tabel ini, jikalau seandainya kita mau mengekspor ke Microsoft Excel yang lain ataupun Workbook yang lain, atau juga ke Google Spreadsheet ataupun ke Google Sheet ya. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita akan melanjutkan untuk format table ya. Di sini ada pilihan. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita melakukan suatu formatting atau suatu perubahan, diharuskan kita untuk memilih terlebih dahulu mana-mana rank ataupun sel yang kita akan melakukan perubahan. Di sini saya telah memilih tabel ranking ini ya. Kemudian kita klik format table. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk jenis-jenis tabel yang kita miliki tampilannya ya, displaynya. Nah, ketika saya seret salah satu, sorot-sorot terus ke bawah, nah ini dia melakukan perubahan ya rekan-rekan ya. Nah, ini silakan nanti rekan-rekan sendiri yang menentukan mana yang lebih sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Di sini banyak pilihan ya, ada yang light, medium, ada juga yang dark. Nah, ini kemudian untuk cell style. Nah, di sini jikalau rekan-rekan perhatikan coba ya, di antara tabel ini dengan pilihan yang saya lakukan sini masih normal ya. Normalnya artinya si tabelnya masih sama dengan seperti tabel yang kita miliki sebelumnya. Kemudian ketika saya pindahkan ke bed, nah dia akan berubah menjadi warna pink. Terus kemudian good jadi warna hijau, netral warna kuning ke coklat-coklatan ya. Kemudian di sini ada data model ya, calculation, check cell, explanatory, input, link cell, note, output, warning text. Ini rekan-rekan nanti silahkan aja sesuaikan mana yang diinginkan. Kemudian untuk title and heading, nah di sini kita untuk judul dia akan berubah ya rekan-rekan. Judulnya ini ketika kita klik yang ini gitu. Ya, heading 1, heading 2, heading 3. Banyak pilihan. Silakan rekan-rekan nanti sesuaikan ya. Jadi dalam hal ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan, karena ini hanya fitur-fitur tambahan yang saya rasa tidak ada sesuatu yang mesti kita gali lebih jauh ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang menu-menu ataupun toolbox yang ada di grup cell ya. Di sini ada
tombol insert ya. Ketika kita klik segitiga kecilnya ya, di sini ada keterangan insert cell. Nah, di sini ada pilihan insert cell, insert sheet row, insert column. Nah, di sini ada insert table row above dan juga insert table column to the left, insert sheet. Nah, oke. Sekarang saya klik salah satu di sini ya, rekan-rekan. Di Joni Setiawan aja ya. Nah, ketika kita klik insert sini, nah, di sini tombol-tombol pilihannya banyak ya. Ada insert cell, insert sheet row ya. Artinya kita akan memasukkan cell, memasukkan baris pada sheet, memasukkan kolom pada sheet. Nah, ada juga memasukkan tabel di atas ya, baris tabel di atas dan juga baris kolom di kiri. Kemudian juga ada pilihan insert sheet atau memasukkan sheet. Sekarang kita akan coba salah satu ataupun satu-satu dari tombol-tombol yang disediakan ini. Nah, ini ingat ya, kita sekarang memilih Joni Setiawan. Nah, sekarang kita klik insert cell, maka akan ditambahkan sebuah baris di atas nama Joni Setiawan ya. Di sini barisnya kosong, akan tetapi rumus-rumus perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya di sini terisi rekan-rekan nih, ya, terisi. Nah, terus untuk ranking sendiri dia posisinya di ranking 15 ya. Nah, sekarang jikalau kita masukkan nama misalnya di sini, Asep misalnya kan, Asep Sumpena misalnya. Nah, kemudian kita memasukkan angka 85, 80, 85. Nah, maka dia rankingnya berubah menjadi ranking ke-1. Dia mengalahkan angka siswa Dian Pratama Yudi ya. Oke, di sini dia nilai rata-ratanya akhirnya 83,33, sedangkan Dian Pratama Yudi 81,63. Oke, ini kita delete terlebih dahulu ya rekan-rekan. Oke, atau biarkan aja nanti kita delete-nya dengan menggunakan rumus yang ada di sini ya. Kemudian ini sekarang posisi di Hilman Kurnia misalnya kan ya. Kita klik insert, kemudian insert sheet row, artinya kita akan memasukkan baris di dalam worksheet ya. Kita klik, maka dia juga akan memasukkan satu baris di atas nama Hilman Kurnia tadi. Kemudian di sini ada pilihan insert optionnya nih. Di sini ada format same as above, formatnya sama dengan seperti yang ada di baris atas. Kemudian ada juga format same as below, formatnya disamain dengan baris yang ada di bawahnya. Kemudian ada pilihan clear formatting, atau di sini kita tidak akan memerlukan format-format yang ada di atas ataupun di bawah. Nah, untuk sementara ini kita biarkan aja dulu ya. Kita pilih format same as above. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan satu siswa lagi, misalnya Nana Ruhana misalnya ya. Nah, maka di sini juga sudah ada perhitungan ya, cuma dia rankingnya ke 16. Kalau saya tambahin angka, nah maka dia rankingnya berubah menjadi ranking ke 11. Oke, sekarang kita lanjut dulu rekan-rekan. Sekarang saya pilih di baris Asep Suharyanto ya. Di sini tadi kita sudah melakukan insert sheet row. Nah, sekarang kita melakukan insert sheet column. Nah, coba perhatikan rekan-rekan, lihat ke tabelnya ya, apa yang terjadi. Ketika kita klik yang ini, maka akan ditambahkan sebuah kolom di sebelahnya. Rekan-rekan ya, sebuah kolom di sebelahnya. Kita Ctrl Z ya, atau undo. Kemudian kita bikin insert table row above. Nah, ini masih terpilih ya, Asep Suharyanto. Nah, kita klik yang ini, insert table row. Kita akan menambahkan baris tabel di atas. Nah, maka akan ditambahkan juga tabel atau baris di atas Asep Suharyanto. Oke. Jadi ini prosesnya sama dengan yang tadi ya, tidak ada perbedaan rekan-rekan. Ini sebentar saya Ctrl Z dulu ya. Saya di undo lagi. Kemudian coba kita di baris terakhir Niwida Nugroho. Nah, di sini kita akan menambahkan klik. Nah, coba perhatikan rekan-rekan. Di sini ada perubahan menu ya. Apa artinya pilihan-pilihan ini berubah? Coba. Ini sekarang tadi kita klik di sini Asep Suharyanto. Oke. Ini insert cell, insert sheet row, sheet column ya.
Ini sheet ya, coba lihat sheet ya, sheet. Kemudian table row above, table column to the left. Nah, sekarang kita simpan di Widanugroho. Maka di sini perubahannya beda tuh. Ya. Insert cell, insert sheet row, sheet column, table row above, table row below. Nah, ada tambahan ini, table row below, table column to the left. Sama juga ada insert sheet. Nah, sekarang jadi si tombol insert ini dia akan melakukan perubahan sesuai dengan posisi terakhir sel yang kita klik. Nah, misalnya sekarang saya klik di bagian bawah ini nih, di bawah Widanugroho ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini pilihannya cuma sedikit aja. Insert cell, insert sheet row, insert sheet column, insert sheet. Beda seperti tadi ya, ketika saya klik misalnya taruh di Andri Aryadi. Nah, di sini tambahannya banyak nih. Saya hitung ya, 1 2 3 4 5 6. Coba kita klik di Widanugroho. Ini ada banyak, 1 2 3 4 5 6 7, ada tambahan, itu table below ya. Nah, coba kita sekarang klik insert table row below, maka dia akan menambahkan baris di bawah Widanugroho. Kalau tadi mas setiap kali kita klik di bagian sini Hilman Kurnia, artinya dia ada row di atas juga ada row di bawah. Maka ketika kita klik ya di sini pilihannya itu tidak ada row below, tapi row above ya, di atas. Nah, tapi kalau kita klik di bagian bawah tadi, maka muncul insert table row below gitu kan. Nah, sekarang saya masukkan nama di sini misalnya kan. Misalnya saya nama Budi Nugroho misalnya nih. Di sini juga ada rumusnya sudah terisi. Karena apa ini kok ada rumusnya gitu kan? Karena kita sudah mengubah standar rank menjadi tabel. Nah, itu dia keunggulannya ya. Kalau kita sudah mengubah standar rank menjadi tabel, maka si seluruh rumus ataupun perhitungannya itu ditampilkan secara otomatis tanpa kita harus mendrag ataupun mengcopy formula ataupun rumus yang ada di baris ataupun sel sebelumnya. Sekarang saya akan masukkan angkanya rekan-rekan. Nah, maka dia masuknya ke ranking 10 ya. Ininya apa, rata-ratanya 73. Oke. Nah, ini untuk perhatikan sekali lagi, kalau seandainya kita blok semuanya nih tabel ini, ketika kita klik tombol insert dia muncul hanya 1 2 3 4 5 6, dan insert table row above-nya dia di disable, artinya kita tidak bisa memilih pilihan yang table row above ya, kita tidak bisa. Kemudian di sini ada pilihan insert sheet ya, artinya kita akan menambahkan worksheet baru. Nah, ketika kita klik, maka di sini muncul sheet 4 gitu ya rekan-rekan. Ini muncul sheet baru. Nah, kita kembali lagi ke sheet cell. Nah, ini kita ketika blok semuanya. Bagaimana kalau kita cuma blok headernya aja misalnya kan? Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini tombol insert cell dia di disable. Disable itu artinya kita tidak bisa mengklik ini. Nah, kemudian insert sheet row. Nah, untuk penambahan baris kita masih bisa. Insert sheet column kita masih bisa. Nah, insert table row above. Nah, untuk memberikan baris di atas ini kita tidak bisa. Tapi kalau insert table column to the left, memberikan kolom, kita masih bisa. Nah, insert sheet masih seperti yang tadi. Nah, sekarang kita coba insert sheet row, maka dia akan menambahkan baris di atasnya ya. Tapi di sini dia tidak ada format penilaian ataupun perhitungan formula-formula yang seperti kita tadi pas memasukkan row di bagian dari tabel ini ya rekan-rekan. Kita Ctrl Z lagi, kita undo. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memasukkan sel di antara salah satu, misalnya Siti Rohmah nih, kita klik insert. Nah, maka di sini muncul semuanya, insert cell, insert sheet row, ini ada insert sheet column, tabel row above, tabel column. Cuma tabel tabel row below-nya di sini nggak muncul ya. Coba perhatikan dengan seksama, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, beda halnya ketika kita klik di Budi Nugroho, maka dia akan muncul insert table row below. Ya, ada 7 sih, 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Sekarang kita lanjut untuk icon selanjutnya ya, toolbox untuk delete ya di sini ya. Tools delete di sini. Di sini ada pilihan delete cell. Nah, ketika kita klik, nah ini sekarang di posisi akhir ya. Di sini ada delete cell, delete sheet row, delete sheet column, delete table row, delete table column, delete sheet. Nah, di sini pilihan 1 2 3 4 5 6, ada 6. Nah,
Bagaimana kalau sekarang kita simpan di title nih, bagian title, apakah delete-nya muncul? Nah, di sini untuk bagian-bagian atas ya, delete cell, delete sheet row, delete sheet column, delete tabel row, di sini semua disable. Yang ada cuma delete tabel kolom. Artinya kita akan menghapus kolom dari tabel ini. Dan juga delete sheet, artinya kita akan menghapus sheet ini ya. Oke, ini ketika kita memasukkannya di header atau di kepalanya atau di title-nya, di judulnya. Sekarang bagaimana kalau kita simpan di bagian tengah, misalnya di fatwa Nabila misalnya kan, apa yang muncul? Nah, di sini semua muncul kembali rekan-rekan. Semua tombol di sini aktif ya, artinya enable atau aktif, bisa diklik salah satu di antara yang ada di sini. Baiklah, kita akan coba satu persatu ya. Kita akan menghapus sel misalnya kan. Kita bisa melakukannya klik di sini, kemudian delete cell. Nah, maka sel yang tadi terhapus ya, nama Budi Nugroho nggak ada, hilang. Nah, Ctrl Z ya, artinya dari baris ini ataupun kolom ini hilang. Coba sekarang kita klik pindahin ke nilai UTS ya, kemudian kita delete cell. Nah, maka nilai UTS tadi hilang ya, jadi dia mendelete-nya satu kolom ya, satu kolom penuh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita simpan di ranking misalnya kan? Nah, di sini delete cell, maka dia akan menghapus ranking. Kita Ctrl Z lagi ya, undo. Nah, kemudian di sini ada pilihan delete sheet row. Nah, oke, di sini untuk menghapus baris dari ini sheet worksheet. Nah, misalnya saya simpan di Bismi Syahida misalnya kan. Nah, ketika kita klik delete sheet row, maka Bismi Syahida dihapus ya. Kita kembalikan lagi Ctrl Z. Nah, kemudian di Budi Nugroho coba di paling bawah. Nah, ini sama, ketika kita delete sheet row juga akan dihapus. Di sini nggak ada perlakuan khusus ya, artinya sama seperti yang tadi lah. Oke, sekarang di Miftahudin misalnya kan, kita akan melakukan delete sheet column. Kita akan menghapus kolom. Coba kita klik. Nah, maka nama siswa akan terhapus. Ini sama halnya seperti kita tadi mengklik delete cell ya. Kalau sel ini dia akan menghapus kolom sama baris, artinya si sel ini mestinya ya, sel itu kan pertemuan antara kolom dengan baris. Tapi ketika kita klik delete cell, maka dia akan menghapus kolom saja rekan-rekan ya. Tuh, oh sorry, maaf, ini ketika klik di sebelah sini dia menghapusnya. Ketika kita delete cell, dia menghapus nama Miftahudin ya. Oke. Sementara tadi kalau kita klik di sini, nah itu semua ya. Jadi perbedaannya kalau kita klik di bagian akhir, nah di bagian akhir baris tabel kita, maka ketika klik delete cell dia akan menghapus kolom. Tuh, nama siswa terhapus ya. Oke, kita kembalikan lagi. Terus kalau seandainya di bagian sini, bagian apa? Contoh di bagian Aditya Nugroho misalnya kan, di sini ketika kita klik delete cell, maka dia akan menghapus baris Aditya Nugroho ya, row ataupun baris yang bertuliskan Aditya Nugroho. Tuh, nah jelas ya rekan-rekan ya. Saya Ctrl Z kembali. Tapi jikalau kita simpan paling bawah, ketika kita klik delete cell, maka satu kolom akan dihapus. Oke. Nah, sekarang kembali ke Joni Setiawan misalnya kan. Nah, di sini kita akan delete sheet kolom ya, kita akan menghapus kolom. Nah, itu sama seperti tadi ya. Nah, menghapus kolom nama siswa. Nah, sekarang bagaimana kalau di bagian bawah nih, kita buktikan ya seperti apa delete sheet kolom. Prosesnya juga sama ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nanti tolong diperhatikan posisi menyimpan kursornya ada di mana ya, ketika untuk mendeletan tabel ataupun sel yang ada di tabel ini ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini tabel row sudah, tabel kolom sudah, delete sheet ya. Nah, kita akan mendelete worksheet. Nah, kita klik ini, maka sebelum proses deleting, si Excel akan nanya, you cannot undo deleting sheet. Kamu tidak akan mengundo atau mengembalikan ke sheet yang di delete ya. Dan kamu mungkin akan apa? And you might be removing some data. Dan mungkin kamu akan menghapus beberapa data. Jika kamu tidak memerlukan itu, maka klik delete kan. Nah, kalau kita klik delete, maka si worksheet ini tidak bisa dikembalikan rekan-rekan, tidak bisa di-undo ya.
tidak bisa di Ctrl Z seperti tadi yang saya lakukan. Nah, maka dalam kali ini saya cancel dulu ya. Nah, sekarang kita buktikan aja untuk sheet ini, kita delete. Nah, delete sheet. Nah, ada pertanyaan, kita delete aja, maka sheet 4 akan di delete. Nah, sekarang saya akan coba Ctrl Z atau undo. Nah, di sini tidak bisa rekan-rekan ya, tuh tidak bisa proses deleting. Oke, tidak bisa proses undo ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini udah semua ya. Nah, di sini ada sheet row nih, ini bagian sheet, ini bagian tabel ya rekan-rekan. Jadi kalau sheet mah secara keseluruhan dari tampilan ini, tapi kalau tabel mah cuma spesifik di tabel yang kita miliki. Sekarang kita berlanjut ke toolbox atau toolbar format ya, atau tools format, nah, atau icon format. Nah, klik di sini. Nah, di sini banyak pilihan rekan-rekan. Ada cell size ya, ukuran sel, visibility atau tampilannya di sini bisa dilihat atau tidak ya. Terus organize sheet, kita menyusun kembali atau menyusun sheet yang kita miliki. Kemudian ada juga protection ya di sini. Row height di sini kita akan menentukan tinggi baris dari garis ini, dari row ya. Tingginya tuh seperti apa. Nah, misalnya kita ingin sekarang nih, saya blok ya. Misalnya saya blok di sini. Nah, kemudian kita klik format, nah row height, maka dia akan meminta ini. Ada pop up, menu pop up muncul. Kita mau masukkan misalnya taruhlah di sini saya masukin angka 10 misalnya kan. Coba nanti rekan-rekan perhatikan, maka si ukuran baris ini dia akan berubah menjadi lebih besar. Lebih kecil ya. Karena mungkin yang standarnya itu bukan 10. Nah, coba kita kembalikan. Ya, kita bikin 20 aja ya. Nah, maka dia akan lebih besar. Kalau ukuran standarnya itu dia 15,75 rekan-rekan ya. Nah, coba ini kita akan kembalikan ke semula ya, auto fit. Nah, untuk mengembalikan supaya si row ini, si baris ini sesuai dengan teks yang ada di dalamnya, maka kita pilih yang auto fit row height. Nah, maka dia akan menyesuaikan tinggi barisnya itu ya, tinggi barisnya itu dengan konten yang ada atau teks yang ada di dalam selnya dari tabel yang kita miliki. Oke. Kemudian kita pilih yang kolom width. Nah, di sini kita akan memilih kolom untuk lebar kolom. Nah, di sini sementara yang kita miliki lebar kolomnya adalah 24,29 ya. Ini 22,43. Nah, sekarang kita ingin membuat kolom ini lebarnya disamakan misalnya kan, kolom width. Nah, kita mau bikin misalnya 25, klik OK. Nah, maka seluruh tabel ini kolomnya lebarnya 25. Kita buktikan ya, klik ini kursornya pastikan udah berubah jadi tanda hitam ya. Nah, ini 25, ini juga 25, ini 25 ya. Nah, semuanya barusan tergeser rekan-rekan. Nah, ini 25 ya, semua 25. Nah, lalu sebelah ini berapa? Nah, ini 10. Oke. Nah, ini masih dalam posisi terblok ya, terselect. Kita sekarang mau bikin auto fit kolom width. Nah, dia akan menyesuaikan kolom sesuai dengan konten dari sel yang ada di dalamnya. Nah, maka si kolom berubah menjadi lebih kecil disesuaikan dengan teks ataupun data yang ada di dalam masing-masing sel. Kemudian kita mau bikin default width. Nah, default width itu jadi kalau sekarang kita memilih tabel ini kan ada nama siswa panjang nih. Ada berapa nih, coba kita lihat ya, ini ya. Lebarnya 24,29. Nah, kita ingin menjadikan default width dari kolom itu adalah 15 misalnya kan. Nah, maka yang dipilih itu adalah sisa-sisa dari kolom-kolom yang belum diisi nih rekan-rekan nih. Coba kita buktikan ya, ini dalam posisi terpilih ataupun tidak terpilih. Coba nanti kita sama-sama saksikan. Sekarang kita pilih dulu ya, format, kemudian default width. Nah, ini kan tadi 10, sekarang kita ganti menjadi 15 nih. Oke. Nah, maka yang berubah itu adalah bagian dari kolom-kolom yang tidak dipilih. Nah, ini dia menjadi 15, ini juga 15. Nah, sekarang kita ingin mengembalikan ke 12 misalnya kan, default width-nya dibikin 12 misalnya. Nah, maka dia kembali mengecil ya. Sekarang coba kalau seandainya kita select salah satu aja misalnya kan, format, default width kita bikin 10 misalnya, maka tetap yang
diubah itu adalah kolom-kolom yang tidak memiliki isi ataupun tidak ada konten ataupun tidak ada data di dalam selnya. Oke. Sekarang kita lanjut rekan-rekan. Di sini ada visibility. Visibility itu adalah tampilan ya, artinya si tabel ini kita bisa melihatnya ya, visible ya, bisa dilihat ya. Nah, coba kita blok. Nah, di sini ada hide and unhide. Nah, sekarang kita akan menyembunyikan row misalnya nih. Nah, ini row-nya yang sudah dipilih itu 2 sampai 19 nih, baris 2 sampai 19. Ketika kita klik yang hide row, maka dia akan disembunyikan. Ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya kita bisa tekan Ctrl Z ya. Atau juga di sini coba kita hide lagi, hide, atau kita pilih di sini hide and unhide, pilih yang unhide row. Kemudian pilihan yang selanjutnya hide and hide untuk hide kolom. Nah, maka dia kolom S sampai dengan kolom X dia akan disembunyikan. Unhide kolom, hide kolom. Nah, maka dia akan disembunyikan. Untuk mengembalikannya kembali, kita pilih visibility hide and hide, kemudian unhide kolom. Nah, kemudian di sini ada pilihan juga ya. Nah, kalau seandainya si kursor ini tadi kan kita memilih tabel ini nih. Kalau seandainya hanya misalnya di sel Z2 nih, kemudian kita klik hide row ataupun hide kolom, kalau hide kolom dia maka yang di hide itu yang disembunyikan cuma kolom Z saja. Tuh, ya rekan-rekan. Cuma kolom Z saja. Nah, kita kembalikan kolomnya. Nah, jikalau seandainya Z sama AA nih di blok jadi select, nah maka ketika kita klik unhide maka dia akan disembunyikan hide kolom ya. Ctrl Z. Nah, sekarang ini kita akan unhide row. Nah, sekarang yang terpilih ada row-nya itu row 2. Maka ketika ada hide row, maka ini title ini juga dia akan tersembunyi atau tertutup. Hide row. Nah, maka title ini tersembunyi karena tadi kita memilih di row 2 pada kolom Z dan AA gitu ya rekan-rekan. Makanya saya bilang tadi dalam Excel ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, mau formatting, mau deleting, mau apapun, pastikan diblok terlebih dahulu. Misalnya saya mau menyembunyikan Aditya Nugroho ya sampai dengan Fatwa Nabila misalnya. Nah, format hide row, maka akan disembunyikan yang itu aja kan. Ctrl Z. Atau saya mau hanya menyembunyikan nilai UTS sama nilai UAS aja misalnya kan, kita blok aja nih, kontrol atau kita pilih dua di antara ini, kemudian format hide kolom, maka dua kolom ini disembunyikan gitu ya rekan-rekan. Oke, untuk selanjutnya coba kita lihat lagi. Di sini ada hide sheet. Nah, di sini kan kita sheet kita itu worksheet itu yang ada di bawah ini ya rekan-rekan. Ini namanya cell. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar juga untuk merename ataupun mengganti nama worksheet kita. Nah, di sini saya akan menghide sheet ya. Coba perhatikan rekan-rekan, maka sel ini nanti akan disembunyikan ya. Hide sheet. Nah, sel worksheet bernama sel disembunyikan. Nah, bagaimana cara menampilkannya kembali? Nah, kita bisa klik di sini ya. Pilih hide and hide-nya, kemudian unhide sheet ya, atau juga kita bisa klik kanan di sini rekan-rekan, unhide ya, unhide. Nah, di sini karena saya memiliki sheet yang disembunyikan, maka di sini yang ditampilkan semuanya. Nah, cuma yang kita terakhir yang kita lihat itu adalah worksheet cell, maka saya ingin menampilkan kembali worksheet cell, tinggal klik pilih cell, kemudian klik OK, maka worksheet cell ditampilkan kembali. Format hide sheet. Nah, sekarang kita pakai untuk unhide-nya pakai cara yang ini ya. Hide, unhide. Nah, unhide sheet kita ditampilkan juga untuk unhide mau yang mana, kita unhide yang worksheet cell, maka dia akan dimunculkan kembali. Oke. Baik rekan-rekan, kita lanjut. Untuk selanjutnya di sini ada organize sheet. Kita bisa mengorganisir worksheet yang kita miliki ya. Pertama pilihannya adalah untuk rename sheet, artinya mengganti nama dari worksheet yang kita miliki. Nah, di sini ini namanya sheet 3. Saya mau mengganti namanya. Caranya yaitu dengan pertama kita klik dulu ininya sheetnya ya. Kemudian klik format di sini. Dari sini klik rename sheet. Nah,
maka ini si sheet 3 ini dia terpilih ya, dengan ditandai di highlight ya, disorot. Nah, kita akan mengganti namanya dengan ganti nama misalnya kan. Oke, itu cara yang pertama. Nah, ini nggak bisa di undo ya rekan-rekan. Ini ketika saya undo dia nggak bisa. Nah, oke, sekarang kita ini aja, kita masih terpilih untuk worksheet ganti nama. Sekarang kita akan mengganti dengan nama yang lain. Nah, tadi kan pilihannya di sini format, rename sheet, bisa klik di sini ya, atau juga kita bisa klik di sini, klik kanan, kemudian rename. Nah, di sini kita gantinya menjadi nama sheet misalnya kan, tinggal tekan enter. Kita rekan-rekan, jadi ada dua cara ya. Kita bisa klik di sini kemudian rename, atau juga kita klik format kemudian di sini rename sheet. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke worksheet cell ya. Kita lanjutkan untuk pilihan-pilihan yang ada di menu format atau di toolbar format ya. Nah, sekarang di sini ada pilihan move or copy sheet. Kita akan memindahkan worksheet ataupun mengcopy worksheet. Nah, ini tadi kita pilih dulu ya, worksheetnya, worksheet cell sudah saya pilih. Kemudian klik format, di sini move or copy. Nah, maka akan muncul jendela pop-up untuk move or copy. Nah, di sini ada pilihan move selected sheet, artinya yang selected sheet itu adalah sheet yang cell ini. Nah, kemudian to book. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kita akan memindahkan sel ini di worksheet yang baru ya, di move atau di copy. Nah, atau juga kita bukan di workbook baru, di workbook yang sama kita akan hanya memindahkan sel ini ke sebelah kanan misalnya kan, atau mengcopy sel ini ke sebelah kanan. Jadi nanti ada dua sel yang memiliki isi yang sama. Nah, atau juga kita bisa memindahkan ke workbook yang baru. Nah, sini ketika kita klik drop down listnya, di sini muncul rekan-rekan nih ada new book, artinya workbook baru, dan juga Excel tutorial for beginner, yaitu yang workbook yang sekarang lagi kita buka ya. Nah, misalnya saya mau klik yang new book, maka klik new book. Nah, ini jangan lupa rekan-rekan, yang create a copy-nya kita centang ya, kita checklist. Nah, maka si sel ini dia akan dipindahkan ataupun di copy ke dalam workbook yang baru ya. Klik OK. Nah, maka di sini kita memiliki workbook yang book 1 Excel. Di sini berisi sheet bernama cell yang datanya sama dengan sheet yang kita miliki di Excel tutorial for beginner. Ini data ataupun workbook yang tadi kita buka ya. Nah, artinya kita memindahkannya ke worksheet ke workbook yang baru. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memindahkan si worksheet cell ini ke worksheet yang lain tapi di dalam workbook yang sama? Nah, caranya masih tetap terpilih selnya, kemudian kita klik format, di sini move or copy ya. Nah, di sini kan sudah ada nih, ada sel nama sheet. Nah, kita klik yang move to end nya, kemudian create a copy ya, artinya kita akan mengcopy sel ini di dalam di bagian yang lainnya di dalam satu workbook yang sama. Klik OK, maka akan muncul satu worksheet baru bernama sel 2, artinya kita mengcopy dari sel yang ini. Kemudian di sini kita bisa mengganti namanya, kita rename ya, klik kanan rename, atau juga di sini kita masih pilih format rename sheet. Nah, sama aja ya. Nah, di sini kopian misalnya kan, copy cell. Nah, gitu rekan-rekan ya. Jadi yang tabel ini, yang tabel kita miliki ini di dalam worksheet cell, kita pindahkan ke worksheet yang lain di dalam satu workbook. Workbook itu file Excel-nya ya rekan-rekan. Jadi satu workbook bisa berisi beberapa worksheet. Nah, worksheet itu yang ini, worksheet cell, worksheet nama sheet, worksheet copy cell. Nah, ini worksheet namanya. Kalau kita tambahkan lagi, ada sheet baru lagi, ini worksheet juga namanya ya. Lembar kerja ya. Kalau workbook, buku kerja ya. Dari dalam sebuah buku itu terdiri dari beberapa lembar. Nah, jadi kalau workbook itu filenya ya, artinya bukunya. Nah, kalau worksheet itu adalah lembar-lembar dari buku itu. Gitu rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang di sini kita akan move or copy lagi ya. Nah, untuk move or copy ya, tadi kan kita pilih di
toolbar format, toolbox format. Nah, kemudian kita klik yang ini kan. Nah, sekarang kita juga bisa melakukannya di sini nih rekan-rekan, klik kanan, move or copy. Nah, sekarang kita ini sel ini kita tidak centang ininya create a copy-nya ya. Sekarang kita tinggal klik aja. Nah, move to end ya, move to end, kita pindahkan ini ke belakang ke sini nih setelah sheet 6. Tapi kita tidak mengkopinya, maka dia akan berpindah tuh. Kalau tadi makan kita mengcopy karena kita mencentang ataupun menceklis ininya nih create a copy. Nah, karena kita tidak mau mengkopinya, kita hanya ingin memindahkannya aja urutannya, mengorganisir atau mengorganize sheetnya, maka ini kita pindahkan. Nah, sekarang kita ingin si sel ini berada di antara nama sheet dan copy cell. Nah, kita pilih yang copy cell ini ya, copy cell, kemudian kita move ya, tinggal klik OK aja. Ini juga usah dicentang karena kita akan memindahkan sel ini di antara nama sheet dan copy cell. Klik OK. Nah, maka dia pindah ke sini rekan-rekan ya. Ada mau copy itu, ada juga kita hanya bisa hanya ingin memindahkan aja tanpa mengcopy. Nah, kalau kita ingin mengcopynya, artinya mengcopy datanya sama, nah kita tinggal centang create a copy gitu rekan-rekan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk format sekarang ada namanya tab color ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan warna, artinya kita akan mewarnai dari masing-masing worksheet ini. Ingat, worksheet ini adalah kalau dalam buku itu lembaran-lembaran ya. Nah, sementara bukunya itu disebutnya workbook. Nah, sekarang kita nama sheet mau dikasih warna, misalnya format tab color. Nah, kita kasih warna ini. Kemudian yang cell misalnya kan. Nah, ini dia ketika disorot dia warnanya nggak terlalu kelihatan ya. Ketika berpindah maka dia ada warnanya. Sekarang yang untuk worksheet cell kita kasih warna hijau misalnya kan. Untuk copy cell kita kasih warna biru misalnya kan, biru langit. Nah, untuk formatnya kita tab color yang selanjutnya kita kasih warna biru ungu misalnya, biru dongker ya, gitu rekan-rekan ya. Kita bisa lakukan di sini di format tab color, atau juga kita bisa klik kanan di sini maka pilih tab color. Di sini juga ada pilihan rekan-rekan ya, tuh gitu. Untuk di sini tuh ada pilihan hide and hide, semuanya yang tadi kita lakukan itu ada. Nah, kalau untuk insert, misalnya kita mau menambahkan worksheet kan, tadi menambahkan worksheet kita klik yang ini tanda plusnya. Nah, sekarang kita ingin menambahkan worksheet, dari sini kita klik kanan kemudian insert. Nah, maka akan, nah di sini ditambahkan pilihan akan mau menambahkan worksheet, chart. Nah, di sini makro atau makro sheet, atau juga ini dialog box. Nah, kita pilih worksheet aja ya, worksheet, maka worksheet ditambahkan ada sheet 7 nih rekan-rekan ya. Kemudian di sini juga ada delete. Nah, kita mau mendelete worksheet, kita klik delete ya. Pilihannya seperti ada tadi di sini nih, di format di delete nih, sorry bukan format, nah delete sheet ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga pilihan untuk rename ya. Rename tadi kita mengubah nama, move or copy barusan kita sudah jelasin. Nah, untuk view code di sini itu untuk makro ya, ataupun Visual Basic for Application. Nanti kita akan sama-sama belajar insya Allah ya. Kita sekarang belajar tutorial yang ringan-ringan dulu rekan-rekan. Saya menjelaskan semua fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel, mulai dari menu home ya. Nanti kita akan ke insert, page layout, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Nah, begitu juga untuk view code ataupun Microsoft Visual Basic for Application, nanti insya Allah kita akan sama-sama juga belajar. Nah, terus di sini ada juga protect sheet ya, itu untuk melindungi sheet yang kita miliki. Protect sheet sini yang ada di klik kanan ini dia juga sama dengan yang ada di menu review. Di sini ada nih, ada protect sheet ya. Nah, nanti untuk menu ini nanti juga kita akan sama pelajari satu persatu ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada pilihan tab color ya, seperti yang kita barusan pelajari. Hide untuk menyembunyikan, yang tadi kita bisa temukan di format. Nah, di sini ada hide and unhide ya rekan-rekan. Terus untuk unhide juga sama, dan select all sheet artinya kita akan memilih semua sheet yang ada di sini. Coba perhatikan rekan-rekan ya. Ini sekarang yang terpilih adalah copy cell. Nah, sekarang saya ingin memilih semuanya, tinggal klik kanan, select all sheet. Nah, maka semua sel dipilih. Apa manfaatnya? Nanti dalam tutorial selanjutnya saya sebutin. Misalnya saya mau mengubah nama siswa ini menjadi nama murid misalnya kan. Nama murid ya. Nama murid misalnya. Oke, cannot make change to a table. Oh, ini tabel kita nggak bisa. Oke.
Nanti insya Allah ada materinya ya, saya sudah bikin materi khusus untuk grouping dari worksheetnya. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan ini? Kita tekan salah satu di antara worksheet yang sudah tadi kita select all ya. Nah, ini kan sudah terpilih semuanya, kita ingin lepas dari ini, klik aja salah satu di antaranya. Oke. Terus kemudian protect sheet ini ada yang tadi kita klik kanan ya rekan-rekan, protect sheet. Kemudian lock cell. Nah, lock cell itu artinya kita ingin mengunci sel yang kita miliki nih di sini. Misalnya ini yang sel nih ya, yang sel kita akan kunci ya. Lock cell. Tapi dia mungkin tidak akan berfungsi ketika kita protect sheet ya rekan-rekan. Kalau tidak di protect sheet dia tidak akan berfungsi. Tuh lihat, di sini ada keterangannya ya. Rekan-rekan coba dibaca di lock cell. Lock cell, lock the selected cell to keep people from making change to the DOM. Jadi kita melock cell ini supaya orang tidak melakukan perubahan. You must turn on protect sheet. Anda harus mengaktifkan protect sheet-nya untuk supaya lock ini berfungsi. Nah, sekarang ini yang tadi kan sudah kita lock nih. Yang sel ini kan kita lock nih, kita lock. Oke, nah sekarang kita protect sheet ya. Protect sheet. Saya kasih password di sini 123. Nah, klik OK. Kemudian kita ulangi lagi passwordnya 123, klik OK. Nah, maka di sini saya tidak bisa melakukan perubahan apa-apa ya rekan-rekan, karena tadi sudah di lock. Di sini saya tidak bisa mendelete. Oke, oh locknya tadi, sorry. Di sini saya memasukkan angka tidak bisa modify, tapi kalau deleting tadi kita bisa. Kenapa? Karena ketika pilihan ketika memasukkan password tadi kita deleting masih bisa, tapi kalau untuk mengisikan angka coba, tapi ini bisa ya. Oke, nanti kita coba lihat kembali ya rekan-rekan, apakah hanya dibatasi untuk row ini saja ataupun untuk yang lain-lainnya. Coba saya kontrol dulu ya. Nah, untuk mengembalikannya kita unprotect lagi, unprotect sheet, kita masukkan passwordnya. Nah, coba kita lihat ketika protect sheet ya, apa aja yang diprotectnya di sini. Nah, ada beberapa pilihan, select lock cell, select unlock cell. Nah, kita nanti akan coba pelajari satu-satu ya rekan-rekan. Tapi ini supaya durasinya tidak terlalu panjang, untuk sementara ini tutorial kali ini kita cukupkan sekian. Adapun untuk pilihan lain, format cell ini kita sering lakukan ya, yaitu kita bisa klik format cell ya, ataupun kita sering melakukan dengan melakukan tekan kontrol 1 ya, kontrol plus 1, atau juga kita bisa klik kanan di sini kemudian format cell, sama aja. Jadi banyak pilihan ya rekan-rekan, ini sama semuanya. Demikian tutorial malam ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak tertinggal video-video tutorial selanjutnya. Di bagian akhir video ini saya menyimpan playlist, sehingga rekan-rekan untuk mencari materi pembelajaran tutorial sebelumnya bisa dilakukan di playlistnya. Demikian, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.